Halo semuanya para peserta lab akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa periode 2021. Pada video ini saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi pencatatan kasus lab AK. Jadi di sini adalah halaman awal. Bisa dilihat di sini. Pada halaman awal ini di sebelah kiri itu ada identitas peserta, ada nama peserta dan NPM, ini wajib diisi. Lalu di sebelah kanan ada logo ya dan identitas fakultas dan universitas. Nah, di bawahnya di sini ada diagram alur sama status pengerjaan kasus. Di sini saya akan membahas status pengerjaan kasus. Pada status pengerjaan kasus, di sini ada nomor, kegiatan, dan informasi kesalahan. Di kegiatan ini ada identitas perusahaan, artinya para peserta nanti akan ada kegiatan identitas perusahaan. Di sini nanti ini bisa diklik semuanya. Daftar perkiraan, daftar barang, tulisan yang ada di kegiatan ini bisa diklik. Misalnya contoh identitas perusahaan ini kita diklik, nah dia nanti akan dibawa ke halaman baru tentang identitas perusahaan. Jadi yang dimaksud identitas perusahaan itu adalah mengisi data perusahaan. Nah misalnya di sini diminta nama perusahaan, alamat, telepon, dan NPWP. Nah ini semua informasinya ada di buku kasus. Nah untuk kembali ke menu tinggal klik link yang ada di atas. Nah itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus. Nah selanjutnya di sebelah kanannya ada informasi kesalahan. Di sini akan muncul tulisan merah jika pada saat pengerjaan itu ada kesalahan, misalnya tidak balance, kurang lengkap datanya, dan lain sebagainya. Nanti informasinya akan muncul di sebelah kanan ini. Misalnya ini isi data perusahaan dengan lengkap, berarti belum isi data. Coba ini kita pakai contoh identitas perusahaan. Nah ini diisi dengan nama perusahaannya, itu adalah PT Catur Mitra Sejati Sentosa ya. Lalu untuk alamat itu diisi Jalan Gatot Subroto Barat nomor 405. Nah seperti ini, siapa cepat. Nah jika semua sudah terisi lengkap, maka kita bisa kembali ke menu. Nah informasi kesalahan sudah tidak ada, jadi bisa dikatakan itu sudah selesai ya, tapi belum tentu itu tidak ada kesalahan, nanti akan dicek kembali. Kalau misalnya ada tulisan merah muncul kembali, dibaca tulisannya apa yang menjadi masalah, lalu segera diperbaiki. Nah sebelum saya menjelaskan satu persatu detail kegiatan ini, saya akan menjelaskan dulu diagram alurnya. Jadi diagram alur pada sistem aplikasi ini dimulai dari pengisian daftar perkiraan, daftar barang, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Setelah pengisi keempat daftar ini nanti akan masuk ke jurnal. Jadi membuat jurnal sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Jadi setiap bukti itu akan dilakukan penjurnalan, namun untuk jurnalnya itu tidak semua digunakan. Jadi jurnal tertentu saja.
Misalnya di bukti 1 itu terkait penjualan. Nanti bukti-bukti selanjutnya itu masuk ke jurnal mana, itu lebih lanjut akan dijelaskan oleh struktur masing-masing. Misalnya bukti 1 itu menjelaskan penjualan secara kredit. Jadi kalau penjualan secara kredit di jurnal khusus itu dia akan masuk ke jurnal penjualan. Jadi jurnal penjualan ini hanya mencatat penjualan secara kredit. Ya, jadi nanti bisa diisi jurnal penjualannya. Jadi sesuai dengan bukti transaksinya. Nah, yang selanjutnya, apabila pada setiap penjurnalan itu melibatkan atau merubah angka persediaan, maka seperti ini ya, ada transaksi persediaan. Jika ada, tolong diupdate dulu buku stok barangnya, baru bisa melakukan penjurnalan, atau jurnal dulu baru update buku stoknya boleh. Yang penting antara buku stok dengan persediaan yang ada di dalam jurnal ini itu sudah terupdate secara bersama-sama. Artinya keduanya memang sudah terupdate. Ya, untuk jika tidak, maka data akan langsung diproses ke buku besar. Di buku besar ada 3, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan rekapan stok barang. Nah, untuk ketiga data ini berjalan secara otomatis. Namun para peserta bisa memantaunya. Jadi para peserta bisa memantaunya berapa jumlahnya. Jadi hanya untuk melihat saja, namun tidak ada penginputan di sana. Neraca saldo seperti itu juga. Lalu ke laporan keuangan. Nah, semuanya berjalan otomatis. Nanti bisa dilihat hasilnya langsung. Apakah neracanya sudah balance atau laporan laba ruginya sudah balance, laporan laba ruginya sudah keluar hasilnya. Nah, selain itu juga bisa dilihat tentunya di informasi kesalahan. Di sini ada laporan laba rugi, neraca saldo, dan neraca. Nah, kurang lebih itu menu-menu yang ada di aplikasi pencatatan kasus LabAK ini. Mungkin untuk detail dari setiap kegiatan itu akan dibahas di video yang berbeda. Demikian, terima kasih.